Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Raif Mariska. Dan di video kali ini, aku bakal sedikit sharing kepada teman-teman mengenai pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sering terjadi atau pelanggaran yang dilarang ini ya, yang termasuk pelanggaran ketika teman-teman melaksanakan ujian UMPTKIN tahun 2022. Dan pelanggaran ini tentunya harus teman-teman hindari agar tidak didiskualifikasi saat mengikuti ujiannya. Apa saja pelanggarannya? Mari kita bahas satu persatu. Pelanggaran yang pertama yaitu berbicara atau ngobrol dengan orang-orang yang di samping di sekitar kita. Jadi kayak gini nih, misal ada orang nih di samping kita, kayak ngobrol aja atau jawabin orang-orang yang lagi ngomong kayak gitu. Walaupun teman-teman itu nggak ngomongin jawaban gitu ya pada saat ngobrol itu, atau sekedar hanya menjawab ya gimana atau iya, itu udah menjadi pusat perhatian para pengawasnya gitu. Teman-teman langsung akan dikasih kayak pelanggaran tersebut. Pelanggarannya tuh kayak gini, ada notif. Itu notif itu kayak kalau udah 2 kali teman-teman itu yang ketiga kalinya ketika melakukannya lagi itu akan didiskualifikasi dari ujian UMPTKIN-nya. Jadi teman-teman langsung nggak diterima gitu ya lembar jawabannya. Jadi usahakan teman-teman itu, makanya sempat aku bilang juga bahwasanya teman-teman harus berada di ruangan yang benar-benar kosong tanpa ada orang-orang yang lalu lalang atau yang lewat di samping teman-teman. Yang kedua, yaitu menerima atau memberikan sesuatu. Misal nih teman-teman ada di samping teman-teman tuh ya, apapun lah pokoknya ya, yang di samping, atau kakak lagi minta sesuatu yang ada di dekat teman-teman. Dek, misal ambilin teh di atas itu misal. Teman-teman langsung kayak gini. Kalau lihat tuh di kamera kayak gini tuh. Tuh, itu udah nggak boleh teman-teman. Itu walaupun teman-teman ya aku bilang tadi, walaupun teman-teman itu enggak ngirimin jawaban ataupun soal kepada orang, tapi itu telah menjadi kecurigaan para pengawasnya. Jadi dia nggak nerima apapun, entah teman-teman mau ngobrolin apa, tapi yang jelas teman-teman memberikan atau menerima sesuatu. Jadi itu sangat dilarang. Makanya kembali lagi ke ruangannya, teman-teman carilah ruangan yang benar-benar itu nggak ada gangguan, dan bilang kepada semua anggota keluarga teman-teman yang ada di rumah itu, bilang bahwa aku lagi mau ujian UMPTKIN. Dan nanti tolong jangan masuk kamar dulu, atau tolong jangan ganggu dulu kayak gitu, agar nggak didiskualifikasi dari ujian UMPTKIN-nya, seperti itu. Yang ketiga, membaca atau mencari referensi dari buku atau dari referensi manapun, dari HP ataupun lain-lainnya. Jadi kita noleh aja atau ngomong sedikit aja nggak boleh, apalagi kita terlihat itu mencari referensi dari buku atau mencari referensi dari internet gitu, itu nggak boleh teman-teman. Jadi teman-teman usahakan tuh emang benar-benar nggak ada apa-apa yang di depan teman-teman. Jadi kan ketika teman-teman itu pelaksanaan ujian, itu teman-teman itu muka teman-teman itu ada di layar ujian, jadi kelihatan banget gerak-gerik teman-teman, ekspresi teman-teman itu apakah emang benar-benar fokus mengerjakan soal atau nunduk ke bawah atau melihat nggak ke arah kamera tapi melihat ke arah samping kayak gini, atau ada orang di sini di belakang kameranya jadi noleh terus ke sana. Itu udah terlihat teman-teman. Yang sampai ya itu karena hal itu teman-teman bisa didiskualifikasi atau mendapat peringatan sampai yang ketiga kali, hingga teman-teman itu langsung di skip dari penyeleksian UMPTKIN-nya. Lanjut, yaitu merokok. Nah ini nih mungkin teman-teman kelupaan, kita noleh aja nggak boleh apalagi merokok. Mungkin teman-teman itu kelupaan bahwa teman-teman sedang ada, muka teman-teman sedang berada di layarnya UMPTKIN, mungkin lupa ya teman-teman. Jadi merokok itu nggak boleh banget. Pokoknya kita fokus aja ke bagian soal-soalnya, jawaban-jawaban kita, tanpa adanya suatu aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi walaupun teman-teman itu emang nggak ngelakuin kecurangan gitu ya, tapi itu udah terdeteksi melakukan pelanggaran, jadi dia nggak mau nerima alasan apapun, ya itu adanya gitu. Jadi teman-teman cari aman aja untuk sistem UMPTKIN-nya, jadi jangan sampai terjadi hal-hal atau ada aktivitas-aktivitas lainnya selain dari pengerjaan soal UMPTKIN-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkoneksi dengan layar tambahan atau kayak adanya teknologi remote kayak gitu ya teman-teman, itu juga enggak. Ketika kita membuka aplikasinya itu kan itu ada yang bagian pasang pin gitu ya teman-teman. Nah pasang pin itu nggak bisa, dia bisa untuk mengakses media kita, kontak kita, dan aplikasi-aplikasi kita yang ada di HP kita. Jadi aktivitas kita itu terbaca di sistem UMPTKIN-nya. Maka dari itu teman-teman, walaupun teman-teman itu kayak ada layar tambahan gitu di HP-nya, itu tetap nggak bisa teman-teman, karena dia udah, ibaratnya dia udah memantau aktivitas yang ada di HP teman-teman ketika teman-teman memasang pin aplikasi UMPTKIN-nya. Jadi walaupun teman-teman itu membuka HP dari sini, teman-teman juga kelihatan nggak sih muka teman-teman itu ke bawah, misal kayak gini atau kayak gini, teman-teman tetap kelihatan. Nah jadi usahakan teman-teman itu nggak ada apapun, bismillah aja, jujur aja. Kalau emang jodohnya di UIN mana gitu ya, di PTKIN mana, itu pasti tetap jodoh juga. Nah mungkin banyak yang nanya nih, Kak boleh nggak sih kita itu kayak
pengen pipis gitu ya, pengen ke toilet atau pengen minum gitu ya, haus banget karena. Jadi itu ada jawabannya, tidak boleh teman-teman. Kita kan tadi udah ada pelanggarannya gitu ya, yang bagian meninggalkan perangkat ujian itu termasuk juga meninggalkan, atau teman-teman mau dianterin aja nggak boleh juga, itu kan sama dengan menerima barang gitu ya, menerima kita minum ini nggak boleh teman-teman. Jadi benar-benar saat teman-teman itu sudah stay untuk mengerjakan soalnya, maka teman-teman harus fokus mengerjakan soalnya tanpa adanya aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi jika teman-teman kayak aku sering banget minum gitu, jadi minumlah sebelum saat pengerjaan UMPTKIN-nya, atau ke toilet terlebih dahulu kencing untuk sebelum pelaksanaan UMPTKIN-nya. Jadi hal-hal tersebut dapat kita hindari dan pelaksanaan UMPTKIN-nya tetap dapat terjalan dengan lancar. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk sharing kepada teman-teman lainnya. Bye bye.